Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Alimah selaku pimpinan Alimah Tejo Kaponorogo, yang saya hormati Bunda ini beserta Bapak yang alhamdulillah hadir di sini yang kedua kalinya, dan ternyata ada kostum yang hampir sama Bapak. Kulo betul sama ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, rasa syukur juga yang kedua kalinya teman-teman yang saya hormati, semua teman-teman peserta seminar parenting pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah jenengan adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang akan sukses di masa depan. Allahumma. Dan monggo sekali lagi kita ucapkan syukur alhamdulillah, karena dengan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa berkumpul di ruangan sini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah jenengan juga sehat lahir batin. Mari kita ucapkan dengan umul alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Teman-teman, mohon maaf, dan tentunya kita paham dengan kegiatan jenengan yang luar biasa di proses menuju orang-orang kaya, orang-orang sukses. Hari ini sudah ada kegiatan dari pagi dan ini masih ada kegiatan, tapi insya Allah kegiatan ini akan berguna terutama buat jenengan pribadi dan juga buat Alimah Tejo Kaponorogo dan tentunya buat kita semuanya. Untuk itu mohon maaf teman-teman, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, nanti pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan nanti ada sambutan dari Ibu Alimah, dan nanti dilanjutkan dengan kegiatan kita seminar parenting tentang masa depan kita semuanya. Teman-teman peserta dan juga Ibu Alimah serta Bu Aini serta Bapak, mari acara pada kesempatan yang berbahagia ini kita buka dengan tubuh kita Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua peserta tamu undangan dimohon untuk berdiri.
Dan menginjak acara kedua yaitu sambutan dari Bu Alimah. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Naini, Ibu Bapak, dan semua teman-teman yang saya cintai ya. Alhamdulillah, kita siang ini bisa berkumpul di sini tentunya dalam keadaan yang sehat dan sangat bahagia. Ya, bahagia itu yang menentukan diri sendiri. Dan hari ini acaranya yaitu seminar tentang kepemimpinan. Jadi ini sangat penting sekali karena pemimpin itu yang menentukan makmum-makmumnya. Terbentuknya makmum yang baik itu karena pimpinannya baik, pimpinannya saya. Nanti kalau pimpinannya bagus, generasi-generasi penerus kita itu juga akan baik. Dan ini kita mulai dari jenengan, semoga nanti dengan niat jenengan yang sangat mulia bekerja ke luar negeri ini salah satu tanggung jawab pemimpin. Pemimpin itu selain memberi kenyamanan, dihormati, memberi perlindungan, juga menjadi donatur atau penyedia. Ya nanti biar imbang semuanya, semua lengkap, semua baik, semuanya tersedia dengan baik dan seimbang. Nanti akan dikupas tuntas oleh Bunda kita, Bunda Aini ya. Demikian saja saya sampaikan. Saya berharap dan harapan kita semua, dan pastinya kalau nanti jenengan pahami, seminar ini akan sangat berarti bukan hanya untuk ketika jenengan pergi ke luar negeri, tetapi nanti untuk kehidupan kita sehari-hari jika jenengan mampu dan bisa menerapkannya, benar-benar keluarga nanti akan terbentuk keluarga-keluarga yang bahagia. Oke ya, terima kasih dari saya, terima kasih Bunda Uki Bapak. Pokoknya saya berharap kita semua bisa selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia, kaya raya. Amin. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya CCUK. Sukses bersama Alimah CCUK. Oh, diulang lagi ya. Yang semangat dan enak. Nanti semangat itu energi yang kita keluarkan berapa itu yang kita hasilkan. Jadi yang semangat ya semangat ya. CCUK. Sukses bersama Alimah CCUK. Oke, terima kasih teman-teman peserta, ternyata masih semangat karena Yos ini termasuk salah satu perjuangan jenengan ya. Jadi bisa diingat, nanti bisa bercerita ternyata dulu, kan? Akhirnya ceritanya kan dulu ya. Waktu kalau ceritanya nanti kalau sudah sukses pernah seperti ini di sana. Nah itulah. Nanti semoga teman-teman semua peserta hari ini bisa memilah dan memilih mana yang baik. Itulah sebagai modal jenengan nanti bagi teman-teman untuk kehidupan yang akan datang. Dan teman-teman karena waktu sudah sore, monggo waktu dan tempat kepada Bunda ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya boleh manggilnya teman-teman ya? Bukan main 6 ya. Tunjuk tangan yang sudah berulang tahun. Ada 50%. Yang masih mas-mas bujang menjelang kayak. Oh iya, berarti ini 50-50 ya. Teman-teman, kami pertemuan yang kedua setelah kemarin kita ngobrol dengan yang kemarin mayoritas adalah ibu-ibu muda. Nah hari ini 50-50, ada yang prepare married mungkin, kemudian ada yang sudah berumah tangga. Rata-rata putranya umur berapa Bapak yang sudah menikah? Oh ya, ini ada mbak-mbak 5 atau berapa orang ya, tos dari jauh. Oke, selamat berjumpa. Untuk hari ini kita nanti akan sharing tentang itu tuh. Tapi itu juga sangat bermanfaat untuk panjenengan. Sudah menikah?
Oh, belum, menjelang ya. Menjelang setelah dari sana atau sebelum ke sana rencananya. Nah, teman-teman, siang ini kita kupas bareng-bareng. Kita baca tema yang akan kita kupas, teman-teman. Yuk, memahami ketuntasan pribadi laki-laki sebagai walaupun belum menikah, next stepnya juga akan menjadi pemimpin. Saya bertanya ulang, teman-teman bapak-bapak muda di ruangan ini yang sudah punya putra rata-rata usia berapa? Ada yang SMA? Ada, sudah SMA. Kemudian berarti SMA ke bawah ya. Ada yang usia golden egg? 2 bulan, ya. Kemudian ada yang TK, SD. Sebentar lagi mereka akan menyaksikan ayahnya berjuang hebat di negara seberang. Semoga lancar. Amin. Perlu perkenalan dulu atau tidak, teman-teman? Boleh ya, 2 menit? Oh tidak? Biasanya laki-laki itu suka yang to the point. Jadi ini perlu perkenalan atau tidak? Oh tidak. Mayoritas maunya berkenalan dulu atau tidak? Kenalan. Oh, berkenalan. Oke. Berarti maaf bapak yang di pojok ya. Nama saya Naini. Kalau saya panggil bapak-bapak, teman-teman gitu aja. Naini, saya ibu rumah tangga. Mungkin di ruangan ini juga ada sebagian yang seusia anak saya juga. Kemudian saya dikaruniai 5 putra dan putri. Bapak di ruangan ini yang sudah menikah, putranya rata-rata berapa? 1 ya. Bla 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 bisa dibaca sendiri. Saya background di kesehatan bapak. Mas, teman-teman deh kok bingung mau bapak atau mas ini. Background saya di kesehatan, bagian obat. Kemudian ketika sudah punya anak 3, saya mengambil psikologi. Psikologi, kita fokusnya ke bidang apa teman-teman? Kalau psikologi itu? Kalau gigi kita goyang, kita ke dokter gigi. Kalau titik-titiknya goyang, kita ke psikolog. Apanya yang goyang? Mental, psikis ya. Jadi nanti jiwanya yang goyang bisa ketemu saya. Kemudian dan seterusnya saya percepat perkenalannya. Anak saya 5 yang diridhoi Allah untuk kami besarkan 3 yang ragil karena hari ini parenting ya, judulnya parenting. Saya mohon izin mengenalkan keluarga kecil kami. Agisna Izzata Firdausi, dia 14 tahun. Mungkin di ruangan ini ada yang putranya SMP? Nggak ada. Oke. Dia ragil hidup maksudnya. Kemudian yang berikutnya, ya pratek belum sinau Pak. Dia nggak begitu suka belajarnya melalui ini, auditori. Melalui apa teman-teman? Makanya nanti ini sedikit saya senggol gaya belajar. Putra-putrinya di rumah, kalau emaknya marah-marah terus pas ngajari belajar, anaknya kita nggak teknik, sebenarnya mereka pakai metode audi mendengar. Apalagi gen alpha ya, ini gen Z akhir ya. Kemudian yang kedua, dia Saukia Hafelata Jihan. Anak ini semester 4 main di ikut emaknya ngambil psikologi di UNESA. Kemudian yang bareng ini Muhammad Serda Muhammad Almas Nida Ilhaq, sebentar lagi Sertu. Anak ini umur 25 tahun. Tunjuk tangan di ruangan ini ada yang 25 tahun. Oke, sebaya ya. Kemudian lanjut, yang paling jreng beliau adalah guru kami. Beliau dulu dosen saya, teman-teman. Dosen 10 tahun di atas saya. Beliau yang membimbing saya, mensupport saya sehingga sampai detik ini saya bisa jumpa dengan semua. Tepuk tangan buat beliau. Oke, luar biasa. Tanpa dukungan beliau, tanpa arahan beliau, pastinya saya tidak bisa ketemu teman-teman hari ini. Oke, lanjut. Sekilas seperti itu. Saya founder Lembaga Rumah Cerdas di Ponorogo, 63 cabang seluruh Indonesia, dan sekolah mitra banyak ratusan yang kami bina. Sampai di sini perkenalan kami. Lanjut ke materi. Teman-teman saya bertanya, masih
ingat nggak? Semua pejamkan mata boleh. 1-2 detik. Masih ingat nggak dulu 0 sampai dengan 15 tahun teman-teman tumbuh bersama siapa? Flashback memori? Sudah ingat? Masa kecil tumbuh bersama siapa? Sudah? Oke. Ucapkan masing-masing bersama siapa teman-teman dulu tumbuh di 0 sampai dengan 15 tahun. Dingo. Oh, dingo. Ya boleh. Jawaban yang logik, tepuk tangan ya. Kayaknya nggak masuk akal, tapi itu cerdas ya. Tumbuh bersama Denko ini morot dewi. Oke, tunjuk tangan yang bersama full bersama orang tua. Oke, 0 sampai dengan 15 tahun. Bersama family, misalkan sama bude, sama bule atau dititipkan ada. Kemudian bersama Mbah Kong atau Mbah Uti. Teman-teman kita cek di sini dulu. Di teori psikologi ada tahapan perkembangan, teman-teman. Tahapan perkembangan kita cek dulu. 0 sampai dengan 15 tahun itulah kita yang sekarang. Kata kuncinya adalah di 0 sampai dengan 15 tahun. Dulu kita tumbuh bersama siapa? Fase Pak Asmaya. Fase. Ini materi kemarin. Oke, yang fase dulu. Oh iya. Kayaknya enak ya beliau duduk, tapi sebenarnya saya yang tinggal ngomong lebih enak ya teman-teman ya. Yang nyari datanya yang berat. Nah, teman-teman, kita yang mana di ruangan ini? Cuma nulah saya. Yang mana, teman-teman? Dewasa. Kita sudah melalui fase itu. Nah, di masa golden age itu teman-teman adalah penentu pembentuk karakter kita yang sekarang. Kakak namanya siapa? Pak, coba. Ya, Mas Dwi ini adalah masa golden age-nya dulu bersama siapa, karakternya yang sekarang bagaimana tergantung di masa itu kita bersama siapa. Dibentuk dari mana? Watak kita teman-teman, watak kita masa lalu di masa tumbuh. Dari angkanya orang tua, sikap, behavior, terus apa lagi? Pembicaraan, sikon, situasi ekonomi, entah situasi enak terus atau situasi yang sangat dimanjakan, macam-macam. Ada lagi? Mungkin situasi broken lingkungan, boleh. Ada lagi? Ya? Religi, itu masuk. Religi atau apa sih? Nah, teman-teman, di masa golden age ini siapa yang paling dekat dengan kita, itulah yang sangat berpengaruh dengan pembentukan karakter. Watak kita sekarang adalah dengan siapa kita kemarin 0 sampai dengan 15 tahun tumbuh. Saiki dieling-eling sing kene wingi diketaki ya pas masa kecil. Atau kita anak laki-laki atau perempuan masa tumbuhnya adalah zona nyaman. Opo-opo gitu. Ataukah kita masa itu dalam ekonomi sulit, orang tua broken ya, orang tua saking berjuang hebat untuk memenuhi ekonomi sehingga terjadi kekacauan. Ataukah kita dari keluarga yang benar-benar harmonis? Ataukah kita bersama orang-orang terdekat yang benar-benar menghargai kita saat itu, maka membentuk karakter kita yang sekarang. Maka nanti akan kita cek. Mayoritas di ruangan ini adalah laki-laki, maka saya mengambil tema membahas kita tentang laki-laki. Nah, naluriah kita laki-laki terbentuk seperti ini. Normalnya laki-laki. Yang pertama apa teman-teman? Ada jiwa memimpin. Tapi jiwa memimpin ini semakin bertambah usia kita, semakin kita tambah dewasa, semakin redup, semakin lancar, semakin cemerlang atau semakin patah. Ya, nanti tergantung, ingat-ingat 0 sampai dengan 15
tahun. Kita dulu diasuh dengan pola yang bagaimana. Kemudian jiwa melindungi, sebelumnya lagi Pak Asmawi yang jiwa memimpin. Nah, jiwa kepemimpinan laki-laki pada dasarnya lahir oek-oek. Seorang laki-laki fitrahnya adalah memimpin dan dia tidak suka dipimpin. Iya atau enggak? Itu fitrah, itu normal. Normalnya laki. Tapi 0 sampai 15 tahun adalah pembentukan. Apakah jiwa maskulinitas berupa leadership ini semakin berkembang atau semakin stuck atau malah patah, dan banyak laki-laki yang akhirnya dewasanya malah justru feminim. Ada? Ada. Karena di 0 sampai dengan 15 panjenengan pirsa siapa sing terkenal kayak Mas? Ahmad Setos. Itu saya kemarin heboh viral balik ke fitrahnya lagi, habis itu balik nih Luna, Lucinta Luna itu karena masa kecilnya saudaranya semua perempuan, kemudian tanpa sadar orang tuanya memperlakukan dia sama dengan saudara-saudaranya, sehingga dari gaya bicara, dari semuanya tumbuh feminim. Dan di dalam benak sama mau Lucinta Luna itu sebenarnya berontak dari kecil. Aku nggak seperti ini, tapi aku harus tumbuh di lingkungan yang membentuk dia feminim. Maka sebenarnya dia sangat perang perasaannya. Maka tergantung 0 sampai dengan 15 tahun itu kita dibentuk seperti apa. Pola asuh orang tua. Nah, nanti teman-teman yang sudah punya putra, punya putri, jangan diperlakukan ke anak-anak kita. Kalau kita sekarang ternyata termasuk laki-laki yang gagal berkembang maskulinitasnya. Lanjut, yang kedua. Jiwa apa teman-teman? Laki-laki normal terlahir, fitrahnya, normalnya adalah punya jiwa melindungi. Kok kita semakin remaja ke atas dewasa malah kita semakin lemah di titik ini, berarti harus diwaspadai. Dan kita tiba-tiba cuma punya sifat tergantung, zona nyaman. Tapi saya yakin yang duduk di ruangan ini adalah orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman. Tepuk tangan buat kita semua. Karena tidak semua laki-laki punya keputusan seperti panjenengan. Tidak semua. Banyak yang zona nyaman, yang ngomong lengaret, yang ngomongnya ngopi, tangi-tangi gitu kan, turu-turu kan gitu, banyak zona nyaman. Tapi panjenengan yang di ruangan ini punya pilihan yang berbeda. Maka tanpa disadari, jiwa maskulinitas berupa kepemimpinan dan melindungi itu sudah ada di diri panjenengan. Tepuk tangan sekali lagi. Buktinya really kita mau berangkat kok. Berangkat orang mau neng Solo, mau neng Riau, tapi kemana? Oh, mancanegara. Jadi lanjut. Oke, membimbing. Ada jiwa membimbing, kita lahir sebagai laki-laki normal, terlahir, ada fitrah, ada maskulinitas bernama jiwa membimbing kepada siapapun, termasuk keluarga kita. Nah, yang udah berumah tangga, terbimbing atau dibimbing? Membimbing. Nah, kalau jiwa membimbing ini pelan-pelan kok luntur, semakin nggak ada, semakin kita masa bodoh, berarti harus ada yang diwaspadai pada diri kita. Lanjut, setelah ini kita nanti nyanyi dulu sebentar ya, biar nggak sepaneng. Jiwa otomatis ya teman-teman, tanggung jawab. Teman-teman, ada 4 jiwa kita sebagai laki-laki yang harus kita asah terus. Itu bekal yang luar biasa dari Maha Kuasa. Kita sebutkan 1, leadership. Yang kedua, yang ketiga, terakhir, tanggung jawab. Saya bertanya, kenapa di masyarakat kita banyak kehancuran di mana-mana, baik dalam itu rumah tangga maupun itu? Ada apa teman-teman? Tanggung jawab. Poinnya ngono, tapi rentetannya Mas Denko saja. Mas Denko tak kasih nama Mas Denko. Kenapa? 4 poin ini di masyarakat kita yang harusnya dimiliki laki-laki
ada perebutan dengan sosok apa satunya? Wanita. Sehingga banyak wanita yang mereka mengambil alih di posisi apa? Maskulinitas laki-laki, sehingga banyak masalah. Nah, padahal kita yang muslim ya sudah ditentukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Saya bertanya teman-teman, apa yang harus kita pimpin dari kita laki-laki kepada wanita? Nenek duit jangan ditanya. Nanti jangan dikatakan uang dulu. Ayo, apa yang harus dipimpin? Terutama yang suami-suami nih. Apa yang ibadah, apalagi tak kasih tahu nanti. Akhlak boleh? Sakjane awake dhewe wong lanang dewasa atau kita suami itu yang harusnya kita pimpin dari seorang wanita itu apanya? Taatan boleh. Ayo, sing belum merek mas-mas yang mau menemukan tambatan hati ini untuk sangu. Ya? Yang kita pimpin dari seorang perempuan adalah perasaannya. Apa teman-teman? Laki-laki dominan logika, 9 logika, 1 perasaan. Nah, kita cek dulu naluriahnya. Kita pahami itu dulu. Kemudian kalau perempuan 9 perasaan, 1 logi. Mau nggak dibedah ilmu itu? Mau nggak teman-teman? Iya, yang sudah rumah tangga juga penting. Yang belum berumah tangga jadi bekal. Nah, mbak-mbak yang berempat, berlima jadi bekal ya mbak ya. Naluriah. Oh ya, kita nyanyi dulu ben gak tegang. Dari pagi teman-teman tadi ya di sini. Oke, nyanyi. Beni tak nang. Oke, karena parenting kita ngomongin keluarga dulu ya. Oke, silahkan yang keluarga cemara. Ya, terus nanti lagu yang berbeda lagi diperbaiki. Silakan teman-teman. Saya jomblo apa-apa. Yuk berdiri semuanya. Keluarkan suaranya. Dinikmati ya. Sing ngantuk-ngantuk ben rada melek. Yeah. Keluarkan suaranya. Oke, yang akan kita perjuangkan adalah keluarga. Keluarga. Puisi yang lain
Surabaya. Kita lihat bunda kita, mami kita, beliau Bunda Halimah. Dulu perjuangan awal adalah demi keluarga dan sampai pada titik sekarang luar biasa. Tos dulu bunda, baru minum. Tepuk tangan buat beliau. Dan pastinya banyak ya figur-figur yang bisa kita contoh di tim kita ini di CCUK. Jiwa tanggung jawab, apalagi kita ulang teman-teman 4 saja. Kalau teori banyak sekali, kita sebut 4 saja. Jiwa apa tadi? Leadership, memimpin, membimbing. Saya bertanya, yang lagi viral misalkan kontennya siapa yang lupa akunnya. Ada suami istri, istrinya gendut. Terus Siti suaminya minta gendong. Di situ kita lucu, tapi sebenarnya bagaimana? Kesimpulan teman-teman. Sebenarnya gimana itu maknanya? Maknanya apa coba? Mengikis fitrah laki-laki berupa melindungi. Iya apa enggak teman-teman? Tanpa sadar kita digiring oleh media sosial kadang-kadang mengkaburkan ini 4 poin ini. Dan sekarang banyak remaja laki-laki itu yang boti. Apa itu? Saya yakin yang di CCUK adalah laki-laki sejati, gentle semuanya. Karena apa? Karena apa? Satu titik poin keputusan jenengan dalam hidup itu sudah menggambarkan kita sebagai laki-laki bagaimana. Oke, lanjut berikutnya Pak Asman. Nah, ini jiwa memimpin, leadership laki-laki. Yang kita pimpin siapa dulu teman-teman? Sebelum orang lain pastinya kita sendiri ya. Yang kita pimpin apanya kita sih? Pokoknya gini. Laki-laki itu silent loh, nggak banyak ngomong. Tapi yang rame apanya? Ini kalau biasa parenting suami istri gitu rame Pak. Yang istri harus paham laki-laki, yang laki-laki harus paham istri. Jadi bisa sefrekuensi. Nah, jadi di dalam keluarga yang teman-teman sudah menikah, pahami tim itu. Kalau kita sebagai laki-laki yang bener-bener 4 jiwa tadi ada, pasti controlling monitoringnya oke ke timnya. Bagaimana karakter anakku, bagaimana kedepannya anakku harus bagaimana, istriku seperti apa, harus ku bimbing ke arah mana, bla bla bla. Termasuk panjenengan berangkat kerja ke luar negeri ini dalam kerangka memimpin, melindungi dan bertanggung jawab. Panjenengan punya tim di rumah. Nah, kalau mas-mas yang belum menikah di ruangan ini, timnya siapa? Calonnya? Tangga boleh. berarti dikirimi uang dari sana. Tetangga. Otomatis orang-orang terdekat ya. Progres panjenengan untuk orang tua apa? Untuk orang-orang terdekat. Lanjut. Memahami. Nah, boleh kita bahas yang ini? Boleh? Nah, kadang-kadang walaupun sudah menjadi suami sekalipun belum ngerti tuh sosok ini. Garis ketiga. Mbak, kita di sini kita bahas ya yang ditanya ya. Oke. Teman-teman wanita, kalau laki-laki yang harus berkembang dan dicemerlangkan adalah maskulinitasnya. Kalau wanita apanya? Femininitas. Tapi sekarang banyak yang kebalik ya. Overlap. Sing kudune feminin malah maskulin. Yang harusnya maskulin malah feminin. Sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Nah, wanita, bapak yang punya istri dan mas-mas yang punya calon, ya kita pahami ya wanita. Naluriah Pak Asman. Kita buka kebutuhan naluriah dulu. Mas Denko. Mas Denko sudah menikah belum? Belum. Hampir ya? Dalam rangka di perjuangan. Iya. Boleh duit sih. Lanjut.
Nanti saya kasih tahu titiknya teman-teman. Kenapa wanita yang dipimpin dari wanita itu adalah perasaannya. Naluriah laki-laki dan perempuan. Nah, ini kemarin kita bahas di akhir. Nah, ini di pertengahan sudah saya bahas. Nih teman-teman. Saya bertanya apakah itu perbedaan naluriah? Naluriah itu apa? Oh. Ya Mas, ulangi. Ayo. Gitu ya Pak ya. Kayak gini nih kelingan pas SMA ya Mas ya. Awak dhewe lek sekolah ngono kae. Pripun? Ulangi lagi. Naluriah? Oke, alami, bawaan, watak yang sudah diberikan oleh siapa? Nggih, oleh Tuhan. Allah nggih. Wis disangokne ketika lahir cenger kowe lanang dengan setelan yang demikian. Oh wedok setelannya gini. Nah, tapi dalam perjalanannya banyak manusia itu otak-atik itu akhirnya banyak masalah. Yuk kita cek ya satu. Laki-laki? Aja dibalik. Laki-laki termasuk Mas Denko. Ya, laki-laki berotak? Iya, ukuran laki-laki. Ukuran otak laki-laki lebih kecil daripada wanita. Secara fisikly seperti itu. Kemudian wanita berotak, kita berotak majemuk. Oke. Otak tunggal fungsinya apa? Otak tunggal laki-laki fungsinya adalah untuk mengerjakan pekerjaan strategik dunia yang nggak bisa dilakukan oleh perempuan. Yang berbahaya, tingkat mentalitasnya harus lebih kuat itu adalah laki-laki. Saya bertanya, tambang emas yang harus masuk ke lorong-lorong itu ada nggak yang perempuan? Mandori, neng jobo karo, wes budal gitu kan. Kemudian untuk yang pegawai PLN misalkan, yang bergelantungan toh nyawa ya Bapak itu laki-laki atau perempuan? Saya bertanya, kalau itu dilakukan perempuan apa yang terjadi? Ngoten Mbak, lagi menek kan perempuan kan majemuk tuh. Majemuk ki maknane pripun? Mas sing karo calone lagi penjajakan harus paham wanita ya. Majemuk itu gimana? Dalam satu waktu pikiran wanita bisa bercabang sampai berpuluh bahkan berbelas cabang. Sementara laki-laki tidak bisa. Bukan kelemahan, punya fungsi masing-masing. Laki-laki fokus. Kalau perempuan yang naik gimana? Naik tiang listrik Pak. Tekan dhuwur nek kancane lewat. Ya Allah, nek pasar to iki mau. Ngaten perempuan gak fokus, maka berbahaya. Mas Titis, rata-rata laki-laki atau perempuan? Butuh otak tunggal lagi. Pekerjaan-pekerjaan strategik dan mengandung bahaya itu adalah laki-laki. Kemudian perempuan majemuk. Dalam satu waktu wanita bisa melakukan banyak aktivitas. Kelihatannya hebat, tapi dia sedang tidak fokus. Masak, ininya ngomong, terus apa Pak? Perempuan yang punya istri di rumah ngepel, kemudian karo HP-an, goreng tempe ya. Ya, dan itu tidak bisa dilakukan oleh laki. Maka kita harus tahu perbedaan naluriah ini yang punya calon nih atau punya istri harus paham ini. Kalau istrinya majemuk banget nek blonjo karepe tuku brambang tok mulih-mulih tuku kulkas. Tidak ada perencanaan di rumah, otak majemuk wanita main Pak ketika menghadapi objek. Maka di situ nanti yang perlu di manage ya. Kemudian laki-laki fokus. Saya bertanya Pak, kalau jenengan baru bengkel atau panjenengan baru membenahi sesuatu, bisakah dipecah satu waktu itu konsentrasinya? Bisa, tapi tidak boleh lebih dari 3 poin. Itu laki-laki.
Bisa aja nih. Bukan uangnya, oke. Boleh. Pendapat seperti itu boleh. Oh, gini teman-teman, yang laki-laki jangan ngerasa pas membahas poin ini wanita seakan-akan lebih dari laki-laki, enggak. Jadi nanti ada fungsinya masing-masing. Fungsinya masing-masing. Oke. Lanjut. Laki-laki verbalisasinya berapa? Dalam satu hari laki-laki normal, emosionalnya akan normal jika sudah mengeluarkan 7.000 kata. Sementara perempuan yang punya istrinya cerewet-cerewet harus bersyukur. Cuma wanita juga harus di-manage cerewetnya nggak ngawur. Nah, 20.000 kata. Laki-laki berapa? Berarti tidak penting mas, tang CCUK cukup ya. Kalau perempuan ketemu bestinya, biar nanti ya lo ya ini buh di seminar rokok kayak gue jam ini bla bla bla, banyak sekali ngomongnya. Tapi fungsinya masing-masing. Laki-laki dengan silent treatment itu adalah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Untuk perempuan 20.000 kata untuk bahasa ibu. Anak-anak kecil gak bakal bisa ngomong kalau tidak diasuh oleh seorang wanita. Misalkan bisa ngomong sedikit kalau dia tumbuh hanya dengan laki-laki atau bapak. Lanjut. Laki-laki sudut mata lebih sempit, perempuan lebar. Ini secara fisik, secara ilmiah ya. Kemudian kalau mata laki-laki lebih sudut mata laki-laki lebih sempit tapi fokusnya lebih jauh. Maka mbak, yang dengan besok kalau bersuami, biasanya ibu-ibu itu kalau suaminya nyopir jangan ganggu pakai, iya, fokusnya laki-laki harus dijaga jarak. Kemudian kadang-kadang kita pas hujan deras gitu ya, yang perempuan kok ketok ya pak, padahal oleh laki-laki tadi itu terlihat jelas. Jadi fokusnya jauh, perempuan fokusnya pendek. Kemudian perempuan sudut mata lebih luas tapi fokusnya pendek. Fungsinya untuk apa? Pengasuhan anak. Guru TK itu mayoritas laki atau perempuan teman-teman? Iya, butuh pemantau. Ada laki-laki juga 1-2 ya, tapi butuh dipantau dengan jarak dekat dengan sudut mata perempuan. Lanjut. Nih, kecerdasan laki-laki di atas jauh, kecerdasan analisisnya lebih di atas perempuan. Jadi begini mbak, kita yang perempuan di ruangan ini, mikir kita sampai di sini, laki-laki sudah sampai di sana, luar sana. Tapi sing sok ngeyel siapa? Karena perempuan tadi yang dipimpin apanya pak? Seringkali perempuan itu menghadapi realita itu dengan apa? Emosional. Jadi emosional atau perasaan wanita itu seringkali tidak realistis. Sementara laki-laki logik dan realistis. Nah, seperti ini. Oke, sedikit perbedaan. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita sebagai laki-laki 4 poin tadi tidak berkembang dengan baik sebab kita tidak memahami poin ini. Kadang-kadang di dalam kerumah tanggaan juga banyak peran-peran ini tumpang tindih, overlap ya, saling menuntut. Kowe koyo aku koyo kowe. Suami istri tadi. Ini harus dipahami. Oke, yang verbalisasi banyak. Ini menunjukkan bahwa laki-laki itu banyak, perempuan itu banyak. Oh, ini salah satu yang sudah menikah ini promen harian.
Pernah Pak ada gitu kan? Sama istri. Wih, gitu. Nah, nanti saya kasih tahu Pak kondisi kejiwaan wanita ketika saat ngomong banyak. Nah, nanti mas-mas yang punya calon tuh. Mas Rampung, gitu. Lihat wanitanya, lihat wanitanya. Oke, saya kasih tahu teman laki-lakiku di ruangan ini bahwa wanita itu sebenarnya ketika wanita itu bermasalah, punya sebuah poin masalah, dia sedang tidak fokus pada problemnya saat dia banyak bicara. Kadang-kadang dia gagal fokus karena kemajemukannya. Sementara laki-laki itu otak tunggal. Ketika punya satu problem atau dua problem, dia bisa fokus. Sementara wanita seringkali banyak larut oleh perasaan, sehingga memecah konsentrasi. Sudah masalahnya banyak. Wanita berpikirnya ke belakang, laki-laki siapa yang suka mengungkit? Ya, maka Mas Jenggo nanti kalau punya istri ya, kalau jenengan punya istri kok besok suka mungkin, lah kan disek kayak mantanmu ini kan nyanyi gitu, peluk saja ya, siap, peluk saja, nggak usah verbal. Wanita itu diberikan verbal balik. Oke. Jadi teman-teman pahami partner ya, yang mau kita perjuangkan, kita mau kerja jauh dari Indonesia. Nah, pahami tim, pahami partner. Partner kita otomatis kalau para suami, partnernya adalah istri. Kemudian untuk teman-temanku yang belum menikah, calonnya pahami, karena ini kata kunci teman-teman. Awake dhewe nyambut gawe dengan kono, tapi kalau tidak harmonis, kita tidak frekuensi, tidak belajar sama dengan partnernya, itu seringkali menjadi kita calling down, nggak semangat lagi, fokusnya buyar. Awalnya niatnya api, ini tengah jalan malah kacau, ya. Nah seperti itu, pahami. Kacau. Manajemen leadership keluarga yang sudah berkeluarga, kepemimpinan keempat-empatnya tadi silahkan dipakai. Kemudian lanjut. Nah, ini teman-teman, kendala kita sebagai makhluk laki-laki dalam interpersonal, membangun relationship dengan orang lain. Biasanya pertama, laki-laki itu sangat kesulitan mengekspresikan emosi. Iya apa iya? Karena kadung kawet cilik biasa didoktrin begini. Nah, jalanan kok nangis. Iya. Laki-laki itu harus gini, harus kuat, harus gini. Sebenarnya itu di ilmu kejiwaan nggak boleh. Kita mau laki-laki mau perempuan itu berhak meluapkan emosi. Jadi nanti Mbak kalau punya suami, ada saatnya suami sedih atau calonnya ya, kemudian nangis, itu tolong dihargai. Laki-laki juga manusia. Nah, karena 0 sampai dengan 15 tahun kita tumbuh bersama siapa, misalkan nangis gak boleh, ya, lanang kok kudu ngene, akhirnya kita sulit mengekspresikan emosi. Kadang-kadang laki-laki bisanya silent treatment. Apa itu teman-teman? Kalau punya masalah berat, maka yang suka mancing nggak apa-apa, mancing. Ya, lanjut. Apa itu? Ya, merasa sering perasaannya terisolasi dan tertekan. Sebab apa? Doktrin yang pertama tadi, mengekspresikan apa adanya, kita dianggap lemah. Tapi sekarang yang berkembang teman-teman di masyarakat itu, banyak para emak-emak muda, ibu-ibu itu yang memperlakukan anak laki-lakinya banyak feminim, sering dimengerti, kalau menangis sangat lebay pendampingannya, sehingga maskulinitasnya nggak berkembang anak laki-laki. Lanjut.
Nih, di jiwa kita laki-laki jujur, pasti sering ada ketakutan. Aku nggak ingin dianggap lemah, dan itu normal. Ketakutan akan stigma lemah, itu pasti ada. Lanjut. Ada konflik komunikasi. Teman-teman, hambatan komunikasi dari persentase antara wanita dan laki-laki mayoritas adalah di laki-laki. Sulit mengungkapkan apa teman-teman? Komunikasi itu isi pikiran dan rasa. Konflik komunikasi. Jadi kadang, maka Pak, kalau sudah ini ya banyak kasus di masyarakat itu secara medis yang fisiknya kalah, kadang-kadang laki-laki. Tiba-tiba lambung, tiba-tiba maaf stroke di usia muda, tiba-tiba tipes parah dan sebagainya. Karena apa? Hambatan komunikasi itu bagian dari pemicu penyakit fisik. Lanjut. Nah, stigma terhadap karakteristik feminim. Jadi laki-laki karena ingin menjaga betul marwahnya sebagai laki-laki, kadang-kadang dia menghindari stigma bahwa dia berkarakter feminim. Lanjut. Nah, di sini Pak, sebenarnya laki-laki tadi sudah verbalnya sedikit, kemudian sering silent treatment menghadapi problem solvingnya seperti itu. Maka silahkan teman-teman itu kalau ngerasa kita itu tidak bisa mengungkapkan isi pikiran perasaan dan itu terus menerus menjadi pribadi introvert, silahkan mencari bantuan profesional. Misalkan sharing sama istrinya kok ora jadi solusi malah jadi masalah, sharing sama dulure malah gak pas, silahkan cari profesional. Jadi kita ada pendampingan biar kita awet sehat. Lanjut. Oke, terima kasih teman-teman. Nyanyi sekali lagi ya, Laskar Pelangi. Yang belakang nyanyi ya Mas ya. Oke. Gimana Mas? Udah Mas? Nyanyi Laskar Pelangi atau yang hilang? Yang mana? Laskar Pelangi dulu ya. Nanti di akhir yang hilang. Silahkan ya.
Saya tahu tak login sih. CCUK. Katanya pakai password itu ya. Password saya sudah login. Nah teman-teman, tadi dari materi tadi nggak usah banyak-banyak teori ya, teman-teman. Yang penting action aja. Karakter kita terbentuk di usia kapan teman-teman? Ingat dulu kita tumbuh sama siapa? Kemudian itulah karakter kita yang sekarang. Kemudian apa jiwa maskulinitas 4 saja yang harus kita gondeli, yang laki-laki terutama. Jiwa memimpin. Jadi nanti nek wis nikah, yang belum nikah, jiwa kepemimpinannya ojo luntur ya. Ojo kalah karo istrinya ya. Tidak ada menang kalah, tapi di situ spray. Ikuti parenting. Ikuti parenting. Kemudian jiwa leadershipnya harus agak kalah. jangan. Kata itu doa, ya. Kemudian yang kedua apa? Cek teman-teman, kalau hari ini kita jadi laki-laki dewasa kok rada-rada tergantung dengan keadaan, tergantung orang lain, malah kita bersandar dengan situasi. Nah, rada diasah lagi. Tapi saya yakin sekali lagi di ruangan ini 4 poin itu tadi sudah ada. Tinggal ngasah, karena tidak semua memutuskan untuk bisa di ruangan ini. Tidak semua laki-laki. Kemudian berikutnya membimbing, melindungi, jangan malah ingin dilindungi terus. Kemudian tanggung jawab. 4 itu saja. Adakah teman-teman di ruangan ini yang mau sharing atau mau tanya? Konsen? Boleh? Mas, tak apa, asik Mas Denko ini. Kalau di pembelajaran itu namanya Mas Denko ini kinestetik. Kinestetik itu apa? Gaya belajar gimana, Pak? Kinestetik itu? Enggak, ada 4, bukan ngawur. Ini sama-sama cerdasnya. Dan ini untuk Sangu ya, Sangu untuk teman-teman bapak-bapak yang sudah punya putra-putri di rumah atau punya ponaan mungkin masnya, mbaknya. Gaya belajar ada 4 teman-teman. Yang pertama gaya belajar visual. Apa teman-teman? Visual itu pakai indera mata. Ciri-cirinya wonge anteng, gatekne, itu visual. Kayak zaman dhisik dilem karo gurune. Itu gaya belajar visual. Biasanya juara 1, habis itu nulis banyak. Terus gatekne tuntas lebih dulu, itu gaya belajar visual. Artinya apa? Menangkap informasi dari indera mata masuk ke neokortex. Ciri-cirinya anteng, meneng, gatekne, ngingetne sing mulang. Itu namanya gaya belajar visual. Sekarang kita ini di kelas ini yang depan-depan gaya belajarnya apa? Kayak masnya ini visual. Karena kita dewasa bisa ditata ya. Kalau anak-anak masih kelihatan aslinya. Kemudian yang kedua, yang anak saya tadi apa teman-teman? Auditari. Ciri-cirinya dia nggak mau baca, nulis, nggak mau teks, nggak mau ribet dengan buku mata pelajaran, tapi dia bisa. Karena ngapain? Kelihatannya selengean, nggak teknik, tapi apanya yang? Iya. Telinganya mendengar. Jadi anak saya tadi bapak ibu mbak itu selalu juara, tidak pernah juara 1 tapi 5 besar di kelas. Saya sempat bertanya-tanya, lah bocah iki bukune nek balik ning sekolah mesti sik anyar kabeh, gak pernah dibuka. Dia paling anti belajar dengan buku, tapi merekam dengan baik. Kemudian yang ketiga, kinestetik. Kinestetik itu apa teman-teman? Jadi saya tahu di ruangan ini yang kinestetik mana, yang auditori mana gitu. Yang kinestetik itu yang gak mau diam, tapi cerdasnya luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Denko. Jadi kenapa saya suka gitu ya? Saya tetap apresiasi Mas Denko, padahal dia kalau saya nggak paham itu pasti saya tersinggung, ya nggak? Ini orang dotek nih, jangan main di kan mana ya? Nah, tapi itu namanya kinestetik. Sama masnya yang baju merah, gaya belajarnya kinestetik. Dia nggak betah teori lama-lama,
tapi cerdasnya luar biasa, analisisnya dalam. Kemudian taktil itu ciri-cirinya, adakah di ruangan ini yang suka megang apa-apa disobek? Itu sangat sedikit tapi ada. Putra-putrinya di rumah ada tisu, ada taplak meja begini kan kalau belajar? Ada? Saya punya klien Pak, anak saya TK setiap hari nangis pengen nitili belai sikil mae pas usum kemarau. Oh iya Bu, itu anak taktil, silahkan dibelikan seperti plastisin, dibelikan mainan-mainan yang itu kreatif, biasanya gedenya jadi ahli otomotif, ahli-ahli yang teliti di bidangnya. Ini sama untuk bapak-bapak yang punya putra di rumah, kayak belajarnya ini nanti jangan dimarahi ya Pak kalau nggak mau belajar. Jenengan yang Singapura itu ditelepon istri nih, ya orang tahu belum sinau, jenengan gitu ini istri nih, Kak Popo Dek wiki iso gitu ya, anak itu bisa. Ada yang mau bertanya teman-teman? Ya pulang ya. Pulang wes kat esok masalah. Halo? Oh iya boleh. Untuk hure-hurean menutup acara, maukah teman-teman wes reading? Pasti lebih apa? Selak sore. Ya. Nue, udah makan belum tadi? Oh gitu. Ada mau nggak seru-seruan untuk menutup acara? Forum laki-laki itu biasanya memang butuhnya simple, tidak seperti forum perempuan. Pak, kemarin forum perempuan itu tak lanjut ke jam 1 bisa. Karena apa? Wanita tadi? Iya, dia verbalnya banyak. Saya juga perempuan. Kemudian juga betah mendengar. Nah, untuk laki-laki simple ya Bu, jadi cukup ini saja. Ulangi sekali lagi teman-teman, ketika berangkat ke sana mohon teman-teman pertahankan 3 kecerdasan. 1, cerdas apa teman-teman? Intelektual, wawasan panjenengan, nggak usah noleh ijazah apa, yang penting sekarang kita adalah pribadi yang kokoh, berkarakter, budal. Kemudian yang kedua, kecerdasan emosional. Karena jenengan nanti di sana juga ada namanya masa transisi. Masuk ke sebuah negara pasti banyak hal yang harus adaptasi. Adakah di ruangan ini yang X yang sudah kedua kali ke sana? Sudah? Berapa kali, Mas? Iya, nanti tanyakan sama masnya baju merah. Di sana ada masa transisi dulu 1-2 minggu 1 bulan. Gunakan untuk fokus ke milieu, teman-teman. Fokus ke apa? Milieu kerja. Jangan pecahkan dulu fokus tunggalnya laki-laki dengan urusan-urusan yang tidak urgent. Contoh, tiba-tiba wis nampani telepon atau ngomong. Bukan hanya itu, di rumah nanti ada kabar apa, ini itu nanti mental kita harus kita siapkan dulu. 1-2 bulan di sana harus fokus ke milieu, self love dulu. Baru setelah siap mentalnya baru monggo kembangkan. Tidak hanya soal pekerjaan, tapi di awal itu fokusnya adalah mengamati milieu. Bagaimana lingkungan kerja saya? Oh, partnerku, partner kerja sekolah negara ngendi-endi, sing ngene karakternya begini, budayanya begini, cara makan begini, bla bla bla. Itu kita harus fokus dulu teman-teman. 1 bulan minimal. Kalau perempuan kira tuh ganggu kan, apalagi kalau perempuan pisah anak. Kemarin saya bekali fokus self love-nya harus benar-benar fokus untuk perempuan, karena perempuan disetir oleh, sementara laki-laki logik, ya adepi iki ya iki, dan lebih bermental kan laki-laki. Kemudian ketika masa transisi sudah, baru teman-teman boleh pecah fokus. Nah, sekarang untuk bapak-bapak nih, manajemen finansial. Hindari pola, ini karena parenting ya, hindari pola ke keluarga permisif. Apa teman-teman? Apa itu? Apa-apa oke. Apa-apa oke. Kadang kita berjuang di sana memang lihat untuk keluarga kok, wis pokoknya it's okay. Apa yang diteriakkan dari seberang oke, tak penuhi.
itu kadang konyol endingnya. Kita tidak mendidik keluarga. Padahal niatnya api ya, mau menyayangi keluarga dengan cara kita maaf langsung ke poin, mengirim penghasilan. Kadang-kadang kalau tidak ada kecerdasan manajemen finansial, banyak orang yang pergi jauh pulangnya. Maka teman-teman, apalagi yang masih muda-muda, bikin progres yang jelas. It's okay, kita ke sana memperjuangkan keluarga, tapi manajemen finansial yang smart, yang cerdas itu wajib dimiliki. Satu. Yang kedua, yang sudah beristri, partnernya siapa tadi? Mas-mas yang sudah beristri, bapak-bapak, istri. Di sana tadi ada makna apa Pak? Membimbing ya. Membimbing itu diantaranya juga poinnya dari manajemen finansial. Jangan segala sesuatu yang diminta dari seberang itu oke. Tapi harus ada seleksi, ada situasi-situasi yang itu kita tidak harus manjakan terus orang-orang yang kita sayang. Karena tanpa sadar niatnya api, tapi justru tidak membimbing. Itu yang sudah menikah. Kemudian berikutnya, pastikan partner panjenengan, teman-teman yang sudah menikah, partner panjenengan ketika ditinggalkan, pastikan mereka punya komunitas positif. Iya. Masalahnya apa? Kalau kita tinggalkan partner kita tidak monitoring, nggak controlling ya, kita tidak ada trust ya, tidak mendidik dari jarak jauh, yang terjadi kadang malah kesebalikannya. Apa yang kita peroleh banyak di sana tidak mensejahterakan, tapi mengapakan? Menghancurkan. Nah seperti itu. Terima kasih teman-teman. Nyanyi untuk yang terakhir sebelum pulang. Nyanyi nih, kayak neng TK. Nyanyi nih, ya. Sambil kita siapin mental, kita mau berangkat jauh. Iya. Ya, silakan berdiri lagi, terus kita pulang. Kita pulang. Ada yang hilang dan takkan kembali. Suaranya. Namun waktu memaksamu terus jalan. Suaranya bisa dikecilkan, Pak. Lewati kerasnya hari, penuh kerikil duri. Kawan, ingatlah kau tak sendiri. Bila kau berlari dan kakimu latih, berhenti sejenak akan ku temani. Kadang dunia tak peduli dan cinta tak kau temui. Kawan, kau tiada di sini. Oh, hilang hanya sebentar, sudah bisa dimuka. Kau kan percaya, cinta kan sembuhkan luka. Relakan apa yang pergi, yakinkan pasti kembali. Lebih dari yang kau sadari. Mas Mami. Oh iya, yang operatornya kesupen. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Teman-teman, selamat berjuang. Berapa bulan lagi berangkatnya? Nggak tahu. Pokoknya banyak doa. Semoga teman-teman semua prosesnya lancar, mudah, dan berkah. 2S, sukses, selamat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit kami matur di hadapan kawan-kawan semuanya. Janda sama duda itu banyak janda apa duda? Itu pertanyaan pertama. Kemudian orang yang kena stroke itu banyak laki-laki apa perempuan? Jadi penyebabnya apa kira-kira? Sementara dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki lebih kuat ketimbang wanita. Tapi kenapa kenyataannya seperti itu? Ini yang harus kita koreksi. Kenapa? Karena laki-laki belum mampu menempatkan dirinya sebagai laki-laki yang sebenarnya. Kuat, makna kuat itu apa? Kuatnya laki-laki di mana? Coba Mas Denko. Kuatnya laki-laki di mana? Maksudnya kuat gimana ini? Ini, gitu. Ternyata bukan itu saja. Kuatnya laki-laki yang paling luar biasa adalah laki-laki 9 akal 1 perasaan, wanita 9 perasaan 1 akal. Kuatnya laki-laki bagaimana? Nandongi utah-utahan. Paham ini? Nandongi utah-utahan. Karena apa? Wanita itu karena perasaan banyak ngomongnya, banyak protesnya, dan selalu melihat ke belakang, bukan ke depan. Dan ini sebetulnya luar biasa juga, karena apa? Supaya kita tidak terpeleset. Maka kita terkadang nyopir itu terkadang harus melihat spion, tapi kalau terlalu lama melihat spion malah bahaya. Disinilah harus seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diciptakan menjadi spion, laki-laki diciptakan menjadi sopir untuk selalu memandang ke depan. Antara spion dan sopir ke depan memandang harus selalu seimbang. Nah, ketika laki-laki tidak mampu memadai utah-utahan itu tadi, karena banyaknya banyaknya bicara tadi di naluri perempuan dan laki-laki dan perempuan, maka laki-laki bisa menjadi limbung. Kekuatannya laki-laki, kehebatannya laki-laki akan hilang manakala sudah limbung. Makanya yang di rumah sakit jiwa, yang di tempatnya Pak Purnomo, yang banyak laki-laki atau perempuan? Kenapa? Laki-laki limbung, kekuatannya akan hilang karena tidak punya sandaran. Bukan goro-goro wedok itu menjadi penguat. Yang kuat laki-laki, tapi pemimpin adalah perempuan. Loh, kok bisa? Iya, pemimpin, maksudnya pemimpin adalah an-nisa wa imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Tidak soluhal bilad. Kalau wanita itu positif, maka negara akan kuat. Wa idza fasadal bilad. Ketika wanitanya negatif, maka akan rusak. Kan begitu. Maka di sini kita kembali ke Pak Purnomo. Ternyata di tempatnya Pak Purnomo yang banyak lagi. Nah, ini bagaimana teman-teman? Saya melihat dari paparan Buna ini dan komitmen panjenengan yang sudah siap di CCUK, yang sudah sekian waktu ini, panjenengan adalah laki-laki sejati yang kuat. Tepuk tangan. Cuman ini ngapunten Bun, saya ini memori dengan anak tersayang ini. Iya. Dan iya. Berikutnya, malaikat ini kan? Ya Mas ya. Berikutnya, bagaimana supaya kita tidak limbung? Sehebat-hebatnya seorang pendekar yang diserang secara terus-terusan dari berbagai penjuru, ketika tidak punya sandaran yang kuat, maka dia akan jatuh juga. Ya,
Drosor kalau nggak hati-hati. Ya, maka harus punya sandaran yang kuat. Sandaran yang kuat siapa? Dukun, kiai, bukan. Sandaran yang kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok sandarannya Allah? Allah kemudian di mana, kan begitu? Di mana kita harus bersandar kepada Allah? Allah di mana kira-kira? Ya, jangan bertanya Allah di mana, tapi bertanyalah aku berada di mana. Bumi berada di genggaman Allah, di kekuasaan Allah. Indonesia di kekuasaan Allah. Jawa di kekuasaan Allah. Jawa Timur, Ponorogo, Selaung, sampai tempat kita ini di genggaman Allah, apalagi kita. Tapi kok nggak pernah kelihatan? Iya, yang ada adalah sambungan dan koneksitas. Kalau kita mampu bersambung dengan Allah online unlimited, maka mengalir kekuatan yang tiada terkira kepada diri kita, jiwa kita akan kokoh. Insya Allah seperti itu. Terus bagaimana koneksinya? Tidak usah jauh-jauh. Tadi disampaikan di mana? Di hati kita, di relung hati kita yang paling dalam. Fisik kita ini hanya luar yang punya kelemahan, tapi kalau jiwa dan hati kuat, maka sebetulnya disitulah kekuatan yang sebenarnya yang ada. Caranya bagaimana? Kita harus punya sandaran yang kuat, sandarannya kepada Allah. Di mana tempatnya? Berada di dalam hati kita sambungannya. Maaf sedikit kami bermain dalil gitu. Bana itu fi jawfibni Adam qasran. Aku bangun dalam tubuh manusia itu satu bangunan yang kokoh. Satu bangunan itu wafil qasri sodron. Dalam bangunan itu ada dada di sini. Wafil sodri kolban, di dalam dada ada kolbu, hati. Jeduk, 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 jeduk. Itu ya hati kita. Maka agarnya harus setia hati kan gitu, ngapunten ya. Entah itu setia hati winomo atau setia hati terhati, nggak apa-apa, dulur kabeh kan gitu. Setia hati. Kenapa? Karena di dalam dada kita ada hati. Wafil qalbi fuadan, di dalam hati, di dalamnya hati itu ada lagi hati yang bersifat rohani namanya fuad. Fuad inilah tempat memandang dimensi yang sedalam-dalamnya. Maka dabal fuadu maroma. Kalau hati sudah melihat, fuad sudah melihat, nggak bisa dibohongi, itu sebuah kebenaran. Walaupun panjenengan di Taiwan mampu memandang rumah dengan rasa dan jiwa, sehingga kedamaian jenengan di fuad ini akan bersambung dengan yang di rumah. Kalau jenengan di sana tenang, damai, yang di rumah pasti akan tenang. Ada koneksi yang luar biasa. Wafil fuadi sagofan, di dalam fuad ada lagi hati yang dalam namanya sagof. Sagof inilah kot sagofaha hubban, tempat cinta kasih terdalam. Walaupun masih calon atau bahkan sudah istri, tolong cinta kasih jangan pernah luntur walaupun di kejauhan sana, karena sejatinya ruhani itu tidak pernah terpisah. Yang tidak terpisah adalah rohaninya orang tua dengan anak, yang kedua rohaninya antara suami dan istri. Makanya yang belum segera saja ya Mas ya, COVID itu nikah. Kemudian tidak sagof, wafis sagofi luban, di dalam sagof ada lagi namanya hati yang disebut dengan lubuk hati yang paling dalam. Ulul albab alladzina yadhkurunallah, ketika tidur ingat, ketika bangun ingat, ketika dimanapun ingat. Maka itu. Kemudian wafil lubi sirron, di dalam lub ada sir, rahasia terdalam. Rahasia terdalam yang disebut dengan sirul asror, rahasianya rahasia. Wafis sirri ana, puncaknya di sini. Dan di dalam sir, di dalam sirnya kita itu ada ana. Ana siapa? Ana adalah aku, artinya innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Kata Allah seperti itu. Artinya apa? Artinya apa? Artinya kita sangat dekat sekali dengan Allah secara spiritual, sangat dekat luar biasa, bahkan lebih dekat ketimbang urat
ketika kita limbung menghadapi persoalan di sana, karena ngapunten Mas, saya ngapunten sering mendapat konsultasi teman-teman yang ada di Korea, yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong. Kita punya komunitas gitu ya, yang selalu connect, yang selalu nyambung. Ketika ada masalah banyak yang limbung, dan satu-satunya agar tidak limbung, segera duduk bentang sajadah. Kalau yang Islam bentang sajadah, duduk di sajadah, bisanya meditasi, bisanya pernafasan, bisanya menggunakan teknologi apa yang pernah dipelajari di teknik spiritual, silakan lakukan. Ada yang masuk torekohnya apa, silakan zikir sesuai dengan aturannya. Di situ 15 menit maka akan mengembalikan kita dan kita tidak akan limbung. Itu saja. Sehebat-hebatnya kita, sedahsyat-dahsyatnya, sekuat-kuatnya kita, saatnya kalau tidak hati-hati akan limbung. Ini sebagai bekal terakhir. Yakinlah bahwa panjenengan menjadi pejuang, berangkat tidak main-main. Yang dipikirkan adalah kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan ke depan. Jadi saya katakan teman-teman, tenaga kerja Indonesia adalah pejuang-pejuang yang luar biasa. Tepuk tangan. Intinya apa? Pejuang jangan pernah lari dari medan perang. Kita terus berangkat, tapi pulang harus sejahtera. Terima kasih, itu saja sebagai tambahan. Tadi saya minta 5 menit dan kelebihan 1 menit menjadi 6 menit gitu. Dan mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar teman-teman selalu diberi sehat walafiat, diberi kekuatan batin dan fisik, ya, diberi kelancaran berangkat dan pulang, mendapatkan rizki yang melimpah dan berkah, keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah, orang tua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi fatihatil mu'azzamati wa sab'il matani an taqtalana bil khair wa anta fadla alaina bil khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa antu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa antahfadna fi dina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dharina bil khair wa mutafaddil bil khair wa mudil bil khair ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tulbi asal ghayat jamil khairat bil hayat wa badal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman minta 1 menit. Begini, tadi kan yang berbicara tentang Allah di hati kan ya Mas ya. Sambungannya bagaimana? Tolong ini camkan 1 menit saya matur ini. Ketika panjenengan ingin sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersambunglah kepada Rasulullah. Kalau belum bisa, perbanyak sholawat. Kalau perbanyak sholawat masih bingung, sambung lagi kepada siapa? Kalau belum bertemu Rasulullah, bertemulah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq belum, bertemulah kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Kalau Sayyidina Salman Al-Farisi tidak, carilah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Kalau belum bisa, saya cari Sayyidina Ja'far As-Siddiq. Kalau tidak, carilah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kalau tidak, carilah muridnya Syekh Abu Hasan Ali bin Abu Ja'far Al-Khattani. Kalau belum, Syekh Abu Ali Al-Fadl bin Muhammad Atusi Al-Farmati. Kalau belum, Syekh Abu Yaqub Al-Jarhi, Syekh Nasiruddin Ubaidillah As-Samarqandi, atau muridnya Syekh Muhammad Az-Zahid,
Syekh Darwis Muhammad As-Samarqandi, Syekh Muhammad Khawaja Ki Alam Tani As-Samarqandi, Syekh Mu'idin Muhammad Pakai Billah, Syekh Ahmad Al-Fadl Asyirindi, Syekh Muhammad Maksum, Syekh Muhammad Saifuddin, Syekh Syarif Nur Muhammad Al-Badwani, Syekh Samsuddin Habibullah Janajani, Syekh Abdullah Ad-Dahlawi, Syekh Diauddin Khalid Al-Usmani, Sirajul Milah Watin Syekh Abdullah Afandi, Syekh Sulaiman Al-Qarimi, Syekh Sulaiman Az-Zuhdi, atau Syekh Ali Ridho, atau Syekh Muhammad Hasim Al-Khalidi, atau silakan Syekh Qadirul Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi, cari di YouTube. Kalau masih kesulitan, pandang Asmawi yang bukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah betul gitu. Foto-foto lanang kali itu benten. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya teman-teman. Dan sekali lagi luar biasa kita bisa melewati dari awal hingga akhir. Sebentar lagi kita akan tutup acara sore hari ini. Sekali lagi kita berharap semoga ada manfaat untuk kita, untuk kalimah jauh kapal semuanya. Jadi ini nanti sebelum dengan biar berkenan 25 sama ibu sama bapak untuk berfoto bersama teman-teman.